Kembali lagi bersama saya Priscilla Nicola dalam Jejak Digital, rekaman peristiwa penting yang terjadi di sekitar Banua kita. Hari ini Kamis 19 Februari 2026. Jejak Digital kita awali dengan gelombang protes mahasiswa di Balai Kota Banjarmasin. Lalu keberhasilan polisi membongkar jaringan curanmor hingga hikmatnya malam pertama tarawih di tengah guyuran hujan. Kita juga akan melihat bagaimana pemerintah dan komunitas bergerak menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Inilah rekaman peristiwa selengkapnya. Sobat Kompas TV, peristiwa jejak digital pertama, gelombang protes mahasiswa kembali mewarnai Balai Kota Banjarmasin. Aliansi mahasiswa menuntut evaluasi total terhadap anggaran daerah yang dinilai tidak pro rakyat. Massa menyoroti kontrasnya kebijakan pemerintah kota yang membeli mobil listrik mewah dan kamera mahal di saat puluhan warga kurang mampu justru kehilangan kepesertaan BPJS karena alasan efisiensi. Tentunya ini jadi sentilan keras bagi pemerintah untuk lebih bijak dalam menentukan skala prioritas bagi kesejahteraan warganya. Puluhan mahasiswa dan elemen masyarakat memadati halaman kantor pemerintah kota Banjarmasin pada Rabu petang. Dengan membawa 12 poin tuntutan, massa menyampaikan keresahan atas penggunaan APBD yang dinilai mengalami pemborosan di tengah situasi ekonomi yang sulit. Isu yang paling mencolok adalah pengadaan mobil listrik untuk kepala SKPD senilai 5 miliar rupiah. Serta rencana pembelian 2 unit kamera seharga 135 juta rupiah. Kebijakan ini dinilai sangat melukai hati rakyat, mengingat sebelumnya sekitar 62.000 warga Banjarmasin dicoret dari kepesertaan BPJS karena kurangnya dana daerah. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin bersama jajaran kepala dinas hadir langsung untuk berdialog dengan massa aksi. Menanggapi tuntutan tersebut, Wali Kota menyatakan akan meninjau ulang program-program yang dianggap tidak mendesak dan tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Terus terkait masalah pengadaan kamera juga kan urgensinya seperti apa, itu kan sudah kita sampaikan dan kami tadi bahwa kita tidak mengetahui sehingga kamera itu juga kita pending karena memang tujuannya adalah untuk bisa lebih bagus lagi membuat foto-foto ya dokumentasi. Namun saya rasa sudah cukup saja dengan yang ada sekiranya untuk bisa mengevaluasi lagi ya ke depannya untuk anggaran-anggaran yang sifatnya tidak urgent ya atau tidak berdampak ya. Dialog terbuka ini berlangsung alot selama 4 jam. Koordinator aksi Fajar Arifin menegaskan bahwa pemerintah harus lebih peka terhadap prioritas kebutuhan warga. Mereka mempertanyakan logika pemerintah yang lebih memilih fasilitas dinas dibandingkan jaminan kesehatan rakyat. Untuk saat ini kami menilai bahwa momentumnya kurang tepat karena bersamaan dengan pencoretan dari BPJS tadi. Nah, di situ kan mempertanyakan dari pihak masyarakat Kota Banjarmasin tentunya dalam hal itu. Kenapa banyak sekali 62.000 orang dicoret, apakah anggarannya ini dipindahkan untuk mobil listrik dalam hal ini? Nah, padahal tujuan dari pemerintah kota sendiri pun sudah dijabarkan dalam hal ini. Mereka ada tujuan yang jelas dikejarnya dalam hal ini. Cuman ini tetap kami kritisi dalam hal ini bahwa pemerintah untuk saat ini kami harapkan agar lebih peka dalam situasi keadaan masyarakat di Kota Banjarmasin tentunya. Meski telah mencapai sejumlah kesepakatan, aliansi mahasiswa berjanji akan terus mengawal kinerja pemerintah kota guna memastikan setiap rupiah anggaran daerah benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Saida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya dari dunia kriminalitas, Polres Banjarbaru berhasil memberikan kado keamanan bagi warga.
dalam gelaran operasi Jaran 2026 yang berlangsung selama 12 hari. Petugas berhasil membongkar jaringan pencurian kendaraan bermotor. Sebanyak 14 tersangka berhasil diamankan bersama 7 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Bagi sobat yang merasa kehilangan motor, jangan lupa cek ke Mapolres ya, dan tetap waspada saat memarkir kendaraan. Keberhasilan besar dicatat Polres Banjarbaru dalam menuntaskan kasus kriminalitas jalanan melalui Operasi Jaran 2026. Dari target yang ditetapkan, kepolisian berhasil mengungkap 100% target operasi, ditambah 4 kasus tambahan lainnya. Total 14 tersangka kini mendekam di balik jeruji besi, termasuk salah satu di antaranya adalah seorang penadah. Selain tersangka, polisi juga menyita 7 unit sepeda motor berbagai merek, surat kendaraan, hingga peralatan kejahatan sebagai barang bukti. Berdasarkan data kepolisian, Kecamatan Liang Anggang menjadi wilayah paling rawan. Modus yang digunakan para pelaku masih tergolong klasik, yakni memanfaatkan kelengahan warga yang tidak menggunakan kunci ganda. Bahkan ada korban yang meninggalkan kunci masih menempel pada motor. Modus tersangka ini biasanya menggunakan kunci palsu dengan mereka melihat, mengamati apabila memang lingkungan itu sepi atau rumah itu sepi, ya mereka dengan tekniknya, dengan cara-cara mereka mengamati aman, memang bisa berpeluang untuk mereka melakukan tindakan kejahatan, mereka. Akibat perbuatannya, para pelaku pencurian dijerat dengan pasal 591 KUHP baru dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Sementara untuk penadah dikenakan pasal 486 KUHP baru dengan ancaman 4 tahun penjara. Polisi mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan selalu memastikan kendaraan dalam kondisi terkunci stang, serta menggunakan pengaman tambahan saat parkir di area publik maupun di lingkungan rumah. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Menyambut bulan penuh berkah, pemerintah Kota Banjarbaru resmi menerbitkan aturan baru. Surat edaran terkait penyesuaian jam kerja ASN dan aturan kemasyarakatan sudah mulai berlaku biar ibadah tetap khusyuk. Tak hanya itu, pihak kepolisian juga mulai memperketat penjagaan di titik-titik rawan. Langkah ini diambil untuk memastikan gak ada lagi aksi balap liar yang kerap meresahkan warga menjelang waktu berbuka puasa. Memasuki bulan Ramadan, Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Si Rajoni, mengimbau seluruh umat muslim untuk bersama-sama menjaga ketertiban umum dan menghindari kegiatan yang dapat mengganggu kehusyukan ibadah puasa. Selain imbauan moral, pemerintah kota juga mengatur ulang jadwal kerja ASN. Selama Ramadan, jam kerja dimulai pukul 8 pagi. Bagi pegawai dengan 5 hari kerja, aktivitas berakhir pukul setengah 4 sore. Sedangkan untuk unit kerja dengan 6 hari kerja, pelayanan berakhir pukul 2 siang. Dan khusus hari Jumat, hanya hingga pukul setengah 11 siang. Meski jam kerja dipersingkat, Sekda menegaskan kualitas pelayanan publik tidak boleh menurun. Kita meniadakan apel pagi, apel itu kita tiadakan. Apel pagi Ya, tidak kita laksanakan, tapi mungkin nantinya untuk ya namanya apel ini kan tentunya adalah untuk menjaga atau meyakinkan bahwa karyawan tetap hadir atau pegawai kita tetap hadir, nanti di pimpinannya yang langsung menceknya mungkin di kantor, di ruangan mungkin seperti itu. Di sisi keamanan, Polres Banjarbaru telah memetakan sejumlah lokasi yang sering dijadikan ajang balap liar. Area kantor Gubernur Kalsel dan kawasan Liang Anggang menjadi atensi khusus petugas. Patroli motor dari unit Sabara serta pelibatan Babin Kamtipmas akan diintensifkan, terutama pada sore hari jelang waktu berbuka. Ataupun patroli dengan kendaraan bermotor dari unit Sabara. Jadi itu yang nanti kami utamakan,
untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan patroli untuk antisipasi balap liar. Biasanya kan menjelang buka puasa di area-area yang kita sudah deteksi. Masyarakat diimbau untuk turut serta menjaga kondusivitas lingkungan dan tidak melakukan aksi yang membahayakan pengguna jalan lainnya, agar ibadah Ramadan tahun ini dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Nabila Cheva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya, Sobat Kompas TV, harga pangan yang lagi nggak nyantai ternyata langsung direspons oleh pemerintah Kabupaten Banjar. Merespons harga cabai rawit yang menembus angka psikologis Rp100.000 dan kenaikan harga telur. Dinas terkait siap melakukan intervensi pasar. Langkah nyata ini diharapkan bisa meredam keresahan masyarakat sehingga kebutuhan pokok tetap terjangkau selama Ramadan. Ketidakstabilan harga bahan pokok di wilayah Kabupaten Banjar kini menjadi perhatian serius Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan atau DKU MPP. Cuaca ekstrim yang memicu banjir dan merusak lahan pertanian dianggap sebagai faktor kunci terganggunya rantai pasokan, terutama untuk komoditas cabai rawit lokal. Guna mengantisipasi dampak ekonomi yang lebih luas pada momentum Ramadan, pemerintah daerah akan segera menggelar operasi pasar murah di sejumlah kecamatan. Dinas Usaha Mikro Perdagangan Kabupaten Banjar memonitor dan mengantisipasi dengan adanya lonjakan di pasaran dengan cara mengadakan pasar murah untuk meredam keresahan masyarakat dan untuk meringankan beban masyarakat mendapatkan sembako murah. Kondisi harga di lapangan memang cukup mengejutkan, seperti di Pasar Kindai Limpuar Gambut. Harga cabai rawit yang sebelumnya berada di kisaran Rp70.000, kini sudah menyentuh angka Rp100.000 per kilogram. Kenaikan terbesar 30% ini membuat transaksi jual beli menurun drastis karena konsumen membatasi pembelian. Sendiri ya jualannya ya 60 ya bagiannya motor seorang yang anak bujung lah. Tapi memang naik ya Pak? Ini naik nih 100 nih. Rawit. Rawit nanya motor seorang nama ambil kabon 60 jualnya 100 kayak itu nah amun seorang sudah 100 mengambil tuh. Masyarakat berharap intervensi pemerintah lewat pasar murah tidak hanya bersifat seremonial, namun dapat dilakukan secara berkala dan merata selama bulan Ramadan. Hal ini penting guna memastikan warga tetap dapat memenuhi kebutuhan gizi keluarga dengan harga yang lebih manusiawi. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Antusiasme umat muslim di Banjarmasin ternyata tak terbendung oleh cuaca. Meski sempat diguyur hujan pada Rabu malam, pelaksanaan sholat tarawih pertama di Masjid Raya Sabilal Muhtadin tetap berlangsung sangat hikmat. Ribuan jemaah bahkan rela bertahan di pelataran di tengah gerimis karena ruang utama sudah melebihi kapasitas. Momentum ini jadi bukti kuatnya semangat spiritual warga Banua dalam menyambut bulan suci. Suasana malam pertama tarawih di masjid terbesar di Kalimantan Selatan, Masjid Raya Sabilal Muhtadin, berlangsung penuh kehusyuan. Sejak sebelum waktu Isya, gelombang jemaah terus berdatangan hingga memadati setiap sudut ruang utama. Tingginya antusiasme warga membuat sebagian jemaah tidak mendapatkan tempat di dalam masjid, sehingga terpaksa menggelar sajadah di area teras dan pelataran. Meski hujan gerimis sempat turun di tengah pelaksanaan salat, para jemaah tetap bertahan dan melanjutkan ibadah hingga usai tanpa terganggu. Baru 4 rakaat kayaknya tadi tuh sholat tarawih kan hujan, tapi alhamdulillah gak ada tapi lebat, bisa aja tuh sholat. Daya tarik Masjid Sabilal Muhtadin ternyata tak hanya bagi warga lokal Banjarmasin. Arbain, seorang jemaah asal Batu Licin,
sengaja memboyong keluarganya untuk merasakan pengalaman spiritual salat tarawih pertama di Masjid Kebanggaan Banua ini bertepatan dengan momentum libur sekolah. Istilah jauh-jauh dari Batu Licin kemari, sama keluarga juga. Okay. Kenapa Pak jauh-jauh dari Batu Licin ke sini? Pas kebetulan juga ada liburan anak sekolah, jadinya menyempatkan waktu lah untuk datang ke Masjid Sabilal. Pelaksanaan salat tarawih di Masjid Raya Sabilal Muhtadin sendiri berlangsung dengan format 20 rakaat tarawih dan 3 rakaat witir. Semangat spiritual ini diharapkan terus terjaga hingga akhir bulan suci nanti. Saida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Masih di momentum Ramadan, banyak jalan menuju kebaikan. Dan itulah yang ditujukan oleh komunitas di Banjarmasin. Sejumlah warga dari komunitas olahraga dan relawan pemadam kebakaran memilih berbagi kebahagiaan dengan membagikan ratusan paket sembako gratis. Aksi sosial ini jadi bukti kalau semangat gotong royong dan kepedulian antar sesama masih sangat kental di kota seribu sungai. Ramadan adalah momentum untuk saling berbagi. Semangat itulah yang diusung oleh sejumlah warga yang tergabung dalam tim House Soccer dan relawan pemadam kebakaran BPK Formula pada Rabu sore. Berlokasi di kawasan Jalan Rantauan Darat, Banjarmasin, warga membagikan paket bahan pokok secara cuma-cuma kepada masyarakat sekitar. Total 170 paket disiapkan yang berisi 3 liter beras, gula, minyak goreng, mie instan, hingga susu dan teh. Apalagi kan banyak warga yang senang dengan pembagian sembako ini, yang menguntungkan warga lah, bagian yang misalkan belum ada persiapan untuk bulan Ramadan, ini sangat membantu warga yang kurang mampu lah. Tapi katanya di pasar mulai mahal gitu ya? Iya, untuk minyak sudah mulai naik, apa-apa pokoknya sembako sudah yang mulai yang kering, yang basah, itu ada naik. Kegiatan ini menjadi oase di tengah kondisi pasar yang mulai mengalami gejolak harga. Selain untuk membantu kebutuhan pangan, aksi ini juga bertujuan untuk menularkan energi positif dan semangat kebersamaan dalam menyambut bulan penuh berkah. Dan dananya itu biasa dikumpulkan dulu dari donatur yang ada gitu. Terus dihitung berapa keperluannya dan juga berapa yang memerlukannya gitu. Ini memang rutin berarti Pak lah? Alhamdulillah dari tim House Soccer itu rutin mau menjelang Ramadan itu berbagi. Guna memastikan bantuan tepat sasaran, panitia telah terlebih dahulu menyebarkan kupon kepada warga yang dinilai kurang mampu. Secara berkupon pembagiannya. Jadi dibagikan dulu ke warga gitu lah? Enggih, dibagikan dulu. Kuponnya? Enggih, kuponnya dibagikan dulu sebelum hari H-nya. Baru hari ini langsung ngambil aja? Enggih, langsung diambil hari ini juga. Ada berapa banyak tadi Pak? Sekitar 170. Gimana rasanya bisa berbagi apalagi hari jelang Ramadan ini? Rasanya sangat senang dan bahagia itu lah. Bisa membagikan sembako sebelum bulan Ramadan. Tak berhenti di sini, kelompok warga ini juga berencana akan terus melakukan aksi sosial selama bulan Ramadan, termasuk pembagian takjil gratis bagi pengendara. Semangat gotong royong ini diharapkan menjadi inspirasi bagi komunitas lain untuk turut peduli terhadap sesama. Syamsul Alam, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ada gula, berasnya berat. Nah Sobat Kompas TV, itulah 6 rekaman jejak digital kita untuk hari ini. Mulai dari suara kritis mahasiswa, kesiapan aparat keamanan hingga indahnya kebersamaan umat menyambut Ramadan.
Terima kasih telah menyimak Jejak Digital. Tetaplah jaga kesehatan, patuhi aturan, dan mari kita jadikan momentum Ramadan untuk saling berbagi. Saya Priscilla Nicola, sampai jumpa di Jejak Digital berikutnya. Tetap semangat!